Perkenalkan, nama saya Talita Pusut dengan NIM 175041994. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Transportasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari model transportasi. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan pemrograman linear. Model transportasi pada dasarnya merupakan sebuah program linear yang dapat dipecahkan oleh metode simplex yang biasa. Selanjutnya ada definisi dan aplikasi model transportasi. Dalam bagian ini disajikan definisi dari model transportasi. Kemudian menjabarkan beberapa variasi dari model ini yang memperluas ruang lingkup aplikasinya ke berbagai masalah yang lebih luas di dunia nyata. Persoalan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau supply kepada sejumlah tujuan atau demand, dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Data dalam model ini mencakup yang pertama, tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Yang kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus persoalan transportasi. Ciri-ciri khusus persoalan transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Selanjutnya ada keseimbangan model transportasi. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply sama dengan total demand. Langkah-langkah dasar dari teknik transportasi ada 3 langkah, yaitu langkah yang pertama menentukan penyelesaian visible awal, langkah yang kedua menentukan variabel masuk dari diantara variabel non-dasar. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas atau dari metode simplex, berhenti. Jika tidak, lanjutkan langkah ketiga. Langkah ketiga ada menentukan variabel keluar dengan menggunakan kondisi kelayakan dari diantara variabel-variabel dalam pemecahan dasar saat ini. Lalu menemukan pemecahan dasar baru, kembali ke langkah kedua. Selanjutnya ada penyelesaian visible awal. Penyelesaian visible awal digunakan untuk menentukan penyelesaian awal dalam masalah transportasi. Penyelesaian visible awal ini ada beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama ada metode sudut barat laut. Sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Selanjutnya ada metode biaya terendah. Prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah tidak jauh berbeda dengan metode sudut barat laut. Metode biaya terendah sering juga disebut metode greedy karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya kecil, namun metode biaya terendah belum tentu menghasilkan penyelesaian optimal. Metode yang terakhir ada metode pendekatan Vogel. Perhitungan penyelesaian awal dengan metode pendekatan Vogel lebih rumit dibandingkan dengan metode terdahulu. Akan tetapi, biasanya lebih mendekati penyelesaian optimalnya. Yang pertama, pada tiap baris dan kolom, hitunglah selisih 2 sel dengan biaya yang terkecil. Yang kedua,
Menentukan baris atau kolom hasil langkah yang pertama yang selisihnya terbesar. Jika terdapat lebih dari satu, pilihlah sembarang. Yang ketiga, pada baris atau kolom yang terpilih, isikan barang semaksimum mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Hapuskan baris atau kolom yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, tambahkan sebuah variabel dummy. Yang keempat, mengulangi langkah 1 sampai 3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Jadi kesimpulan dari makalah ini, program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimisi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input.